Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 24. Merombak dan membangun Ka'bah. Dalam pengerjaan Ka'bah orang-orang Quraisy dibagi menjadi 4 bagian. Setiap kabilah masing-masing mendapat pekerjaan satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali. Pemugaran Ka'bah dimulai dengan memindahkan patung Hubal dan patung kecil lainnya. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan membersihkan pelataran dan membongkar dinding serta fondasi. Muhammad ikut terlibat dalam pekerjaan yang berlangsung berhari-hari itu. Ada sebuah batu fondasi berwarna hijau yang tidak bisa dibongkar dengan cara apapun. Karena itu, batu itu mereka biarkan. Selanjutnya, didatangkanlah batu-batu granit biru dari bukit sekitarnya. Sebuah bahan pencampur semen bernama bitumen yang didatangkan dari Syria pun mulai digunakan. Pemugaran Ka'bah ini sebenarnya lebih menyerupai perbaikan hasil karya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pondasi Ka'bah ditinggikan sampai 4 hasta ditambah 1 jengkal atau sekitar 2 meter. Dalamnya diuruk tanah menjadi lantai yang sulit dicapai air apabila banjir datang kembali. Bersamaan dengan itu, pintu di sisi timur laut pun diangkat setinggi pondasi. Dinding dinaikkan sampai 18 hasta. Saat itulah Ka'bah mulai diberi atap bekas kapal yang kandas itu. Sebuah tangga untuk naik turun juga disiapkan. Kini Ka'bah bebas dari banjir. Isinya terlindungi dari hujan, panas dan tangan jahil pencuri. Pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana sampai dinding tembok mencapai tinggi 1,5 meter dan tiba saatnya batu hitam, Hajar Aswad, ditempatkan kembali ke tempatnya semula di sudut timur. Karena ini merupakan upacara suci penuh kehormatan, berebutlah setiap kabilah untuk melaksanakannya. Kabilah Abdu Dar merasa lebih berhak daripada kabilah lain sehingga kedua kelompok saling beradu mulut sampai suasana menjadi semakin panas. Di tengah keadaan itu, muncul Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ia adalah orang tua yang dihormati dan dipatuhi. Ia pun mengajukan sebuah usul yang disetujui oleh semua pihak, serahkanlah putusan ini di tangan orang yang pertama kali memasuki pintu Safa. Hajar Aswad. Ternyata yang datang pertama kali dari pintu Safa adalah Muhammad. Orang-orang pun bersorak lega. Ini dia Al-Amin, seru mereka. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kami yakin dia bisa memecahkan persoalan ini. Kami akan menerima putusannya. Orang-orang Quraisy pun menceritakan persoalan yang mereka alami. Muhammad yang saat itu belum berumur 30 tahun, memandang mereka dengan matanya yang teduh dan bijaksana. Muhammad melihat berkobarnya api permusuhan pada mata setiap orang dari masing-masing kabilah Quraisy. Keadaan ini benar-benar genting. Kalau salah mengambil keputusan, akan terjadi pertumpahan darah di antara kabilah-kabilah itu. Muhammad berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Tolong bawakan sehelai kain." Kain pun segera diberikan. Muhammad mengambil dan menghamparkan kain itu. Dia lalu mendekati Hajar Aswad. Diangkatnya batu hitam itu dan diletakkan di tengah-tengah. Hendaknya, setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini, kata beliau lagi. Kemudian, para ketua kabilah memegang ujung kain dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Di tempat Hajar Aswad semula berada, Muhammad mengangkat dan meletakkannya kembali. Semua pihak merasa amat puas dengan keputusan Muhammad yang adil itu. Demikianlah, pada waktu muda, Rasulullah telah menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Putra-putri Muhammad. Khadijah adalah wanita teladan yang terbaik. Beliau wanita yang penuh kasih, setia, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk suami tercinta. Khadijah juga wanita yang subur. Setelah 15 tahun berumah tangga, Khadijah melahirkan 6 orang anak. Mereka adalah Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, Fatimah, Qasim dan Abdullah. Namun, Qasim dan Abdullah wafat ketika masih bayi, sedangkan keempat anak perempuan yang lain tetap hidup hingga dewasa. Kita dapat membayangkan betapa sedihnya Muhammad dan Khadijah kehilangan kedua putra mereka. Ketika pulang ke rumah dan duduk di samping Khadijah, Muhammad sering melihat kesedihan di wajah istrinya itu. Saat itu, mempunyai anak laki-laki bagi masyarakat jahiliyah adalah hal yang amat penting dan dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Sebaliknya, mempunyai anak perempuan adalah hal yang amat memalukan, bahkan banyak orang yang memilih mengubur bayi perempuannya hidup-hidup daripada membesarkannya. Tentu saja Muhammad dan Khadijah tidak merasa malu memiliki anak-anak perempuan. Mereka menyayangi semua anak mereka tanpa pilih kasih. Apalagi putri bungsu mereka, Fatimah.
yang saat itu masih berusia 5 tahun, anak cantik yang sedang lucu-lucunya. Hanya saja kehilangan dua anak laki-laki yang masih bayi merupakan derita yang berat bagi orang tua manapun. Kekayaan terbesar. Rasulullah pernah berkata bahwa kekayaan terbesar adalah istri yang salehah. Khadijah adalah kekayaan terbesar Rasulullah pada saat-saat paling sulit dalam hidup beliau. Demikian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 24. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa.